Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Alfahriani dengan NIM 12580100098 dari jurusan Administrasi Publik semester 2 kelas C. Di sini saya akan menyampaikan hadis Muslim nomor 1825 tentang amanah jabatan dan profesionalitas kepemimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar qala qultu ya Rasulullah alla tasta'miluni qala fadaraba biyadihi ala makibi summa qala ya Abu Dzar innaka dha'if wa innaha amanatu wa innaha yawmal qiyamati hizyan wa nadamatu illa man akhadaha bihaqqah wa adda allazi alaihi fiha. Artinya, dari Abu Dzar ia berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, tidakkah engkau menjadikanku sebagai pejabat atau pemimpin?" Abu Dzar berkata, kemudian beliau menepuk bahuku dengan tangan beliau seraya bersabda, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah, dan kekuasaan itu adalah amanah. Pada hari kiamat, ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan hak dan menunaikan kewajiban di dalamnya." Selanjutnya adalah Rijalul Hadis atau biografi dari perawi hadis tersebut. Yang pertama yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, yaitu sahabat yang meriwayatkan hadis langsung dari Rasulullah SAW yang memiliki nama lengkap Jundum bin Junadah Al-Ghifari, yang berasal dari kabilah Ghifar, termasuk sahabat yang pertama masuk Islam. Beliau ini dikenal sebagai pribadi yang zuhud, jujur, sederhana, dan berani menyampaikan kebenaran, serta sangat kritis terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan penumpukan kekayaan oleh pejabat. Selanjutnya perawi utama dalam sanad Sahih Muslim, yaitu yang pertama Imam Muslim, salah satu imam hadis terbesar dengan nama lengkap Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi. Karyanya itu Sahih Muslim, yang merupakan kitab hadis paling sahih kedua setelah Sahih Al-Bukhari. Yang kedua Yahya bin Yahya At-Tamimi, yaitu ulama hadis terpercaya dan guru utama Imam Muslim. Selanjutnya Abu Muawiyah Muhammad bin Kazim, yaitu seorang hafiz hadis yang terkenal dan dinilai shikoh oleh para ulama Jarh wa Ta'dil. Selanjutnya Al-A'mashi dengan nama lengkap Sulaiman bin Mihran, salah satu perawi terpercaya dan ahli hadis Kufah. Selanjutnya adalah Abu Sholih As-Saman dengan nama lengkap Zakwan Abu Sholih. Beliau dinilai shikoh oleh para ulama hadis. Lalu untuk tahriz hadisnya, hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Muslim, kitab Al-Imarah, kepemimpinan, bab larangan meminta jabatan. Kedudukan hadis ini berstatus sahih karena diriwayatkan dalam Sahih Muslim yang seluruh hadisnya itu telah melalui seleksi sanad yang sangat ketat. Lalu seluruh perawinya dikenal adil dan dhabit. Sanadnya bersambung hingga Rasulullah SAW dan tidak mengandung cacat atau ilat maupun kejanggalan atau syadz. Selanjutnya adalah relevansi dari hadis yang telah disebutkan dengan administrasi publik saat ini. Hadis ini itu sangat relevan dengan penyelenggaraan administrasi publik modern. Yang pertama yaitu mengenai prinsip merit system. Dalam administrasi publik itu, pengisian jabatan harus berdasarkan kompetensi, kemampuan, dan kualifikasi, bukan karena kedekatan politik, keluarga, maupun pertemanan. Nah, Rasulullah SAW itu tidak mengangkat Abu Dzar meskipun beliau seorang sahabat yang soleh, karena beliau itu mempertimbangkan kemampuan manajerial dan kepemimpinannya. Lalu selanjutnya, akuntabilitas publik, yaitu pejabat publik itu wajib mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Nah, konsep ini itu sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab. Yang selanjutnya bisa mencegah korupsi. Nah, hadis ini itu mengingatkan bahwa jabatan itu bukan hak istimewa, melainkan amanah.
Nah, kesadaran ini itu dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih menjadi tantangan dalam birokrasi saat ini. Yang selanjutnya adalah profesionalisme aparatur negara. Nah, pengangkatan ASN dan pejabat publik itu harus dilakukan secara profesional. Nah, penempatan pegawai yang tidak sesuai kemampuan dapat menyebabkan pelayanan publik itu menjadi tidak efektif. Yang selanjutnya adalah etika kepemimpinan publik. Pemimpin itu harus berorientasi pada pelayanan masyarakat dan bukan pada kepentingan pribadi atau kelompok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.